Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya di Sabtu siang ini bergabung bersama kami di seri diseminasi AMHAS untuk sesi kardiovaskular. Perkenalkan, nama saya Nya Jempa Madani yang hari ini akan menjadi moderator untuk sesi pada hari ini. Baik, mungkin boleh dilanjut. Berikutnya kami paparkan rundown acara kami pada hari ini. Adapun pembukaan sedang berlangsung dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi pemaparan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh Dr. Farizal Rizky Muharram sebagai Principal Investigator dari AMHAS tadi. Dan selanjutnya juga telah berhadir bersama kami Dr. Rina Aryani selaku pengurus pusat Perki. Selamat siang, Dok. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dr. Rina nanti akan memberikan sesi tanggapan selama 10 menit terhadap materi yang telah disampaikan oleh Dr. Farizal. Selanjutnya, kami mengundang seandainya ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu hadirin untuk kita dapat berdiskusi bersama-sama. Dan dilanjutkan dengan penutupan di pukul 4 sore. Baik, selanjutnya mungkin sebelum kita berlanjut ke sesi diseminasi, kami akan memperkenalkan sedikit tentang apa itu AMHAS. AMHAS sendiri, Bapak dan Ibu, adalah suatu program yang diinisiasi oleh ARC Institute dengan dukungan dari Alliance for Health System and Policy Research dan juga WHO. Program ini bertujuan untuk mengakses dan juga memodelkan sistem kesehatan di Indonesia dan mengelola dan menangani penyakit tidak menular secara efektif. Adapun beberapa tiga objektif dari studi ini, yang pertama adalah melakukan penilaian sistem kesehatan. Jadi tentunya sebelum kita dapat merumuskan intervensi ataupun rekomendasi, tentu perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu. Dan asesmen ini kami maksudkan untuk menilai kinerja sistem kesehatan di Indonesia. Salah satunya yang kami diseminasikan sekarang melalui diseminasi kardiovaskular. Selanjutnya, fase kedua, membangun model kebijakan bersama pembuat kebijakan. Di sini akan dilakukan analisis modeling dan diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi dan juga rumusan yang nantinya dapat dipergunakan. Dan yang terakhir, di fase ketiga akan dilanjutkan dengan estimasi dampak sosial menggunakan mikrosimulasi. Baik, mungkin boleh dilanjutkan slide-nya. Berikutnya saya izin perkenalkan pembicara kami pada hari ini. Telah berhadir bersama kita Dr. Farizal Rizky Muharram, Magister of Medical Science, selaku Principal Investigator dari Project AMHAS. Dr. Farizal sebagai seorang peneliti sistem kesehatan memiliki pengalaman dalam teknik statistik dan juga pemodelan dan fokus pada penyakit tidak menular di Indonesia dengan activity based costing dan juga mikrosimulasi. Beliau menempuh pendidikan Master of Medical Science in Global Health Delivery dari Harvard Medical School yang telah selesai pada tahun 2025 ini. Selanjutnya, saya izin memperkenalkan penanggap kita pada hari ini. Penanggap kita telah berhadir Dr. Rina Aryani, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau merupakan pengurus pusat dari Perki ataupun Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia dan tergabung di Divisi Non-Invasive Diagnostik, Radiologi Diagnostik, dan Kardiologi Imaging Division di RS Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Beliau juga tergabung di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baik, mungkin tanpa memperpanjang waktu, saya izin memberikan sesi ini untuk bisa dipaparkan pemaparannya oleh Dr. Farizal. Kepada Dr. Farizal dipersilakan. Terima kasih banyak, Mas Jumpa. Ya, bisa share ya. Ini sudah masuk di terakhir ya dari seluruh rangkaian dari diseminasi dari AMHAS yang terakhir kardiovaskular. Kita udah 4 sesi ya sebelumnya di diabetes, hipertensi, rokok, obesitas, dan yang terakhir terkait risiko kardiovaskular. Jadi kita akan share kawan-kawan di sini, kawan-kawan yang hadir maupun yang nanti akan menonton via Zoom. Jadi sampai pada tahap terakhir dari tahap awal. Jadi kalau di sesi 1 ini, sesinya terkait dengan estimasi dari risiko kardiovaskular, risiko yang ada saat ini, dan bagaimana
kita model berikutnya itu menjadi next step untuk di tahun 2020. Jadi saya akan mulai dari status dari kardiovaskular di Indonesia. Jadi ini adalah data yang kita dapat dari WHO dan Global Border Disease. Dari WHO sendiri kita tahu bahwa di ada salah satu indikator utama di SDGs, yaitu terkait reducing the premature death atau mengurangi kematian prematur di usia 30-70 karena non-communicable disease, yang termasuk di dalamnya ada cardiovascular disease, cancer, diabetes, dan chronic respiratory disease. Kalau kita lihat di antara seluruh negara-negara yang lain, ada tren penurunan di negara-negara lain. Bahkan Myanmar ini kalau kita lihat sudah hampir menyalip Indonesia di tahun 2020. Sedangkan negara-negara lain sudah hampir mengurangi hampir sepertiganya, setengahnya. Targetnya sebenarnya cuma 25% untuk penurunannya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, stagnan lah. Mirip dengan India. India ini juga kasusnya sama. Dia ada mungkin fluktuasinya, tapi Indonesia cukup stagnan. Dan itu terlihat juga di data Global Border Disease. Jadi kalau yang bagian kanan ini kita melihat data Global Border Disease, yang kota ini adalah negara-negara di ASEAN, yang tanda plus ini adalah provinsi di Indonesia. Dan garis-garisnya adalah garis global, itu rata-ratanya berapa sih? Di x-aksisnya ini adalah perubahan dari tahun 90 ke 2019, itu rata-rata berapa perubahan. Sedangkan x-standardized-nya ini, yang Y-nya ini menunjukkan DLIS-nya atau tingkat keparahannya. Jadi Y-aksis ini menunjukkan keparahan, sedangkan X-aksis ini menunjukkan arahnya kemana nih, lebih mau menambah di tahun 1990 ke 2019 atau malah berkurang. Harusnya semua di bagian kiri nih. Di bagian kirinya 0%. Itu menunjukkan berarti burden dari kardiovaskular itu semakin lama makin turun. Kalau kita lihat Singapura dari tahun 1990 ke 2019 dia bisa menurunkan hampir sekitar 65%. Sehingga dia memang dapat burden paling rendah ya di tahun 2019. Begitu juga dengan Thailand, Brunei, Malaysia. Global rata-rata di angka sekitar penurunannya sekitar 35% antara 1990 ke 2019 ratanya. Dan DLIS-nya sekitar 5.000. Sedangkan Southeast Asia mungkin lebih rendah, sekitar 15%. Tapi kalau kita lihat Indonesia, ini rata-ratanya hanya di angka 0% ya. Ya kita mungkin bisa melihat ini makanya ada penurunan, tapi sangat sedikit sekali. Dan kalau kita melihat breakdown di level provinsi, rata-rata mungkin provinsi-provinsi yang performanya bagus ya, yang bagian kiri bawah ya, Kalimantan Utara, Bali, Jakarta, Riau, ada beberapa provinsi yang cukup tidak ada perubahan yang bermakna dan nilai burdennya masih tinggi ya, makin tinggi. Jadi itu jadi alasan utama kenapa sih kita melakukan studi kardiovaskular disease ini. Kita perlu tahu juga. Dan ini kalau kita nge-breakdown kardiovaskular disease sendiri banyak ya penyakitnya. Ini beberapa penyakit utamanya mulai dari stroke, ischemic heart disease, yang itu nanti bisa di-breakdown lagi. Stroke-nya juga di-breakdown lagi jadi ischemic stroke ataupun hemorrhagic stroke. Lalu ada AF, lalu ada aortic aneurysm, endokarditis, peripheral arterial disease, rheumatic disease. Kalau kita lihat hampir semuanya ada titik-titik ini menunjukkan provinsi. Kalau dia provinsinya banyak yang di bagian kanan dari garis, berarti dia kebanyakan bertambah. Kalau di kiri berarti kebanyakan berkurang. Untuk kematian, burden DLIS, insiden, dan prevalence. Kalau kita lihat, yang paling banyak berkurang itu hanya di bagian warna merah ya, yaitu rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease ini memang sangat berkaitan dengan kemiskinan terutama, karena berkaitan dengan infeksi-infeksi yang didapatkan ketika kecil. Dan kita melihat sebenarnya Indonesia cukup perform sangat baik di yang rheumatic heart disease ini. Rata-rata pengurangan per tahunnya bisa sampai sekitar 4% sampai 5%. Tapi kalau kita lihat ada juga mungkin yang terkait kardiomyopati ini juga berkurang. Kalau kongenital dia masih sama, ya ada pengurangan juga, terutama di death-nya. Meskipun insidennya tidak berkurang, prevalensinya juga enggak. Jadi death dan DLIS-nya berarti terkait penanganannya lebih baik ya. Kalau insidennya tetap, tapi death dan DLIS-nya. Kalau yang
Yang lain-lain sih rata-rata makin ke kanan ya. Jadi stroke, ischemic, AF, flutter, dan peripheral arterial disease ini malah yang menarik ini peripheral arterial disease ini dia memang burdennya sedikit, tapi dia ada peningkatan. Dia deathnya sedikit, tapi insidennya makin banyak, cukup banyak. Dan itu makin bertambah tiap tahunnya. Jadi ini juga jadi perlu perhatian. Kalau kita nge-breakdown di level laki-laki dan perempuannya, ada beberapa variasi ya. Kalau misalkan sesuai dengan garis ini, berarti rata-rata antara laki dan perempuan tidak terlalu jauh berbeda. Tapi kalau yang laki-laki geser, ini berarti lebih banyak di laki-laki. Yang misalkan ischemic heart disease, aneurysm, kardiomyopati, itu lebih banyak di laki-laki, hampir sekitar 10-15%. Kalau stroke berbeda sedikit, tapi terbanyak di laki-laki, sedangkan di rheumatic dan peripheral arterial disease, ini yang menarik nih, berarti wanita sebenarnya lebih banyak ya terkait ada resiko-resiko di usia muda yang membuat rheumatic heart disease-nya burdennya masih tinggi, sekitar 10% perbedaan. Dan ini perbedaan di level provinsi. Kita lihat ada provinsi yang kalau yang merah ini berarti makin tinggi total kardiovaskularnya, burdennya. Kalau yang biru makin rendah. Kalau yang rheumatic heart disease hampir di seluruh provinsi di Indonesia itu turun. Kalau ischemic heart disease di Jawa makin tinggi. Yang bagus di Bali ini ada penurunan. Dan di beberapa daerah lain, terutama yang daerah yang perkotaan ya, di sini ada Makassar atau di Balikpapan, itu ada peningkatan. Kalau peripheral disease hampir di semua daerah terdapat peningkatan. Ini data terkait cost pembiayaan dari BPJS. Kita melihat kalau sekarang kan ramainya KDRT, kerja jantung stroke dan uronetro. Kita komparasi dari beberapa data di BPJS dan kita lihat bahwa paling besar itu terkait jantung, lebih dari 9 triliun ini untuk di pasien yang inpatient aja, yang masuk rumah sakit. Ini belum masuk kan menghitungkan data-data dari pasien dialisis ataupun hipertensi tidak terkontrol, yang lebih banyak pada pasien-pasien yang kondisi-kondisi akut ya, itu sampai 9 triliun, jauh lebih banyak dibandingkan stroke, cancer, dan uronetro. Oke, itu tadi terkait kardiovaskularnya. Sekarang kita mau bahas terkait risiko kardiovaskularnya. Jadi penyakit kardiovaskular itu sebenarnya ada beberapa faktor risiko yang mungkin bisa dicegah ya. Dan kita kemarin di 4 webinar sebelumnya sudah menjelaskan sebenarnya terkait risiko dari 4 risiko paling utama memang terkait dengan kardiovaskular, yaitu hipertensi, diabetes, terkait obesitas, dan juga stroke. Sebenarnya ada satu lagi terkait dislipidemia, tapi data yang ada di Indonesia mungkin sangat sedikit terkait dislipidemia ini. Kami gabungkan di sini sekaligus untuk melihat bagaimana kondisi dan risiko dari kardiovaskular. Ini yang sekarang direkomendasikan oleh WHO ya, ketika mengontrol terkait risiko kardiovaskular. Jadi WHO itu punya restart atau bagan risiko yang itu melihat bagaimana sih risiko kardiovaskular dalam 10 tahun ke depan, penyakit kardiovaskular dalam 10 tahun ke depan pada individu tertentu, baik itu laki-laki atau perempuan, dia perokok atau tidak perokok, blood pressure-nya berapa, tensinya, itu kita bisa mengestimasi dalam 10 tahun ke depan dengan usia tertentu itu berapa. Dan ya, memang tiap gender atau perokok dan perokok punya risiko yang berbeda ya. Kalau kita lihat di sini yang laki-laki jelas lebih tinggi, perokok jelas lebih tinggi, makin usianya tinggi makin tinggi, sistoliknya makin tinggi juga makin tinggi. Nanti kita akan coba dari data, kita breakdown dulu yang rokok-rokok bagaimana, yang SPP-nya seperti apa, usia seperti apa. Nah itu nanti kita lihat berapa sih kondisi Indonesia dengan data yang kita ambil dari 1 juta estimasi SKI, itu resiko kardiovaskularnya orang Indonesia itu di poin berapa sih? Ini mungkin kita refreshing dari yang di 4 webinar sebelumnya terkait prevalensi dari hipertensi. Prevalensi hipertensi di Indonesia berbeda ya antara T1 sama T5, antara yang paling kaya dan paling miskin. Yang paling kaya kalau di perempuan lebih rendah, kalau yang di laki-laki makin kaya makin banyak malah.
Rata-rata di laki-laki itu sekitar 27%, di perempuan 33%, 30 ya sekitar 33-35%. Dan ini menarik jadinya ya, hampir sekitar 9-10% perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini salah satu driver dari nanti bagaimana kenapa akhirnya perempuan punya resiko kardiovaskular yang lebih. Ini tingkat penanganan kontrolnya hipertensi. Seperti kita tahu, meskipun tadi kita tahu ada sekitar 30% atau sepertiga dari penduduk Indonesia itu hipertensi, perempuan lebih banyak, tapi tingkat terkontrolnya masih sangat rendah sekali ya, hanya 4% yang terkontrol dengan blood pressure di bawah 140, SPP di bawah 140, dan DPP distolik di bawah 90. Bahkan rata-rata kebanyakan dari mereka 30% itu 73%-nya tidak tahu akan kondisi hipertensinya dia. Itu terkait hipertensi. Lalu terkait diabetes, di webinar sebelumnya juga kita sempat jelaskan itu terkait prevalensi diabetes ini memang tidak sebanyak dari hipertensi, angkanya sekitar 10% di tahun 2023, dan hampir sama seperti kasusnya seperti di diabetes, di hipertensi, hampir seperti yang terdiagnosis hanya sepertiga ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat performanya cukup lebih baik dibandingkan hipertensi, karena antar tahun ke tahun peningkatannya cukup tinggi, peningkatan dari antara 13 ke 2023 bahkan sampai 1,5, hampir 2 kali lipat ya yang terdiagnosis. Sedangkan kalau yang hipertensi stagnan di angka sekitar 30% saja. Terus terkait obesitas, kita tahu juga bahwa tingkat obesitas di laki-laki dan perempuan, laki-laki jauh lebih rendah dibandingkan perempuan. Di perempuan itu bisa yang obes di atas 27 itu 24,5, yang di atas 35 itu 3,7%. Itu totalnya sekitar 27%. Sedangkan di perempuan, di laki-laki hanya 13%. Hampir setengahnya sendiri untuk obesitas di laki-laki dan perempuan di tahun 2023. Ini beberapa data lain terkait obesitas, sentral obesitas ya, yang punya faktor risiko lebih tinggi terkait kardiovaskular. Nilainya di antara 42%, di sekitar 42%, jadi 42% orang Indonesia yang dewasa ini obesitasnya terpusat yang di sentral obesitas. Kalau ini terkait perokok, ini juga seperti kita diskusikan kemarin ya, 60% laki-laki di Indonesia merokok. Dari 60% itu yang tidak merokok sekitar, maaf ada gangguan. Ya, yang tidak merokok ada sekitar 34%, dan dari 34% yang tidak merokok itu 22%-nya tetap terkena paparan rokok ya. Jadi hampir kalau kita hitung sebenarnya bahkan total yang justru tidak terkena rokok itu 13% aja laki-laki di Indonesia. Kalau di perempuan lebih sedikit yang merokok, tapi sama aja yang terpapar dengan rokok dari second hand smoking itu hampir 60%. Yang tidak merokok jadinya tidak terkena sama sekali paparan asap rokok hanya sekitar 30%. Jadi 70% kalau di perempuan kena, kalau di laki-laki hampir 88% terkena paparan asap rokok. Jadi semua data-data terkait usia, gender, lalu kolesterol yang ada nanti, lalu blood pressure, diabetes, smoking, body mass index, dan ethnicity dan previous cardiovascular disease ini kita bisa mengestimasi selama 10 tahun ke depan itu nanti bagaimana sih Indonesia akan berapa banyak kasus kardiovaskular yang ada di Indonesia. Ada beberapa mekanisme penghitungan di dunia. Yang paling terkenal adalah dengan Globoris, dan yang kedua dengan WAOCP updated chart yang tadi saya sebutkan, saya tampilkan. Globoris kurang lebih sama kalkulatornya. Ada juga namanya ASCP-DRIS, tapi di sini kita masukkan, kita fokus di dua ini. Ada juga Framingham juga punya skornya sendiri ya. Untuk studi kali ini kita fokus ke estimasi dengan dua data ini, karena dua data ini yang punya spesifik ethnicity di Asia. Sedangkan untuk Framingham dan di ASCPD banyak menggunakan data-data dari Eropa dan Amerika ya, sehingga kita akhirnya menggunakan data dari Globoris dan WHO karena dia ada spesifik populasi untuk Southeast Asia ataupun Indonesia. Mereka sendiri ada dua data, yaitu dengan data lab dan data office. Lab ini berarti menggunakan total kolesterol,
Ada juga status diabetesnya, kalau ada labnya. Kalau office ini berarti dia nggak ada data lab, biasanya total kolesterol dan diabetesnya diganti dengan BMI. Sama WHO juga sama, WHO, tapi untuk yang labnya dia juga menambahkan ya terkait BMI-nya. Jadi dari data-data ini yang terkait dengan data-data terkait office, kita banyak dapat dari SKI 2023 mikro datanya dari 1 juta sampel yang ada dari main surveinya. Lalu untuk yang kayak seperti kolesterol, status diabetes, kita pakai data dari lab surveinya dengan data jumlahnya 30.000 per tahunnya. Dari data-data ini kita melakukan estimasi, kita masukkan tuh ke data restartnya. Per orang kita masukkan satu, lalu kita lakukan ratanya berapa terkait risiko kardiovaskular. Ini data yang kita masukkan, kita bedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Ini hanya untuk di atas usia 40 tahun. Jadi kita nggak masukkan, jadi memang faktor risk kalkulator ini banyaknya memang dipakai di atas usia 40 tahun. Beberapa studi memang menyebutkan bisa dipakai dari tahun juga. Tapi memang di studi ini kita fokus di atas 40 tahun, dan mereka yang rata-rata di atas 40 tahun, kalau kita lihat ini ya, terdapat peningkatan rata usianya dan mediannya. BMI-nya juga cukup meningkat tinggi dari tahun 2013 yang perempuan hanya 23,9, sekarang sekitar 25,5, laki-laki dari 22,7 jadi 23,6. Blood pressure minnya sama, tapi standar deviasinya berubah. Kalau diastolik juga kurang lebih sama. Weight circumference kita lihat sama seperti BMI, ada peningkatan cukup tinggi. Tingkat perokok kita nggak ada data di 2013 per day-nya. Untuk numeriknya nggak ada, tapi untuk data distinctnya diskretnya yang merokok atau tidak, kita ada datanya. Kalau di perempuan dan laki-laki sebenarnya terdapat penurunan nih rokok per harinya. Tapi kalau kita menggunakan data kategorikalnya, karena yang dimasukkan ke risk calculator itu hanya data kategorikalnya ya. Yang obes ini di perempuan dari 20% jadi 29,7%, laki-laki dari 9,6% jadi 30%. Perokoknya di laki-laki turun tadi yang dilihat di data dari 65% jadi 56%. Kalau hipertensinya stable di 37,7 jadi 37,5. Kalau sentral obesitasnya sama seperti BMI-nya naik. Ini distribusi faktor risikonya di pulau-pulau di provinsi-provinsi di Indonesia. Kalau kita lihat ya terkait stolik ini banyak di Jawa, usia juga lebih tua di Jawa, BMI ini Jawa ada, Papua ini memang ini temuan menarik ya memang ya. Dengan data yang ada sampel yang sebanyak itu dan konsistensi tiap tahunnya, memang Papua itu obesitasnya cukup banyak, tapi memang perawakannya lebih pendek. Nah, pada perawakan lebih pendek lebih tinggi risiko untuk obesitas ya. Jadi double burden of malnutrition-nya, yaitu yang juga banyak di data terkait penurunan tinggi, itu punya risiko lebih tinggi untuk obesitas, itu banyak terjadi di Papua. Di Kalimantan Utara juga banyak. Lalu untuk tingkat rokok per harinya, ya ini bervariasi. Ada beberapa provinsi yang tinggi, ada beberapa provinsi yang rendah sekali. Dari data-data ini untuk yang distriknya, hipertensi perokok paling banyak di Jawa Barat ini, sekitar 36% di tahun 2023. Kalau obesitas paling banyak di Papua itu 34,49%. Kalau di Jawa ini ada beberapa variasi di DKI Jakarta 32%, di Jawa Barat 24%, di Jawa Tengah 20%. Paling rendah di NTT obesitas sekitar 13,5%. Lalu ya ini detailnya ya. Dari data-data yang ada itu kita membuat estimasi 10 tahun terkait risiko dari kardiovaskular. Dari data yang ada itu, population parameter itu kita masukkan ke office dan lab-nya untuk jadi dimasukkan Globoris dan WHO-RIS, lalu kita lihat estimasi burden dari kardiovaskular selama 10 tahun ke depan itu seperti apa. Ini yang di bawah ini adalah estimasi kontrafaktual. Jadi kalau kita misalkan melakukan pengurangan pada
hal tertentu. Misalkan kita mengurangi hipertensi sampai 25%, itu berapa sih penyakit yang bisa kita cegah? Itu nanti kita bisa komparasi di antara yang kalau misalkan ada intervensi dan tidak ada intervensi seperti apa. Untuk yang bagian sini terkait case affected dan affected, cost affected dan lain sebagainya, ini akan masuk ke AMHAS tahap 2, nanti kami akan presentasikan di tahun depan. Ini beberapa contoh dari hasil estimasi risikonya. Kalau misalkan nanti nih laki-laki tidak perokok, usianya segini, SPP-nya segini, lalu SPP-nya segini, kategorinya seperti apa, itu resikonya berapa sih di tiap tahunnya, di tahun kedua berapa, 4 berapa, 6 berapa, 8 berapa, 10 berapa. Resikonya bisa bervariasi ya, tergantung dari resiko faktor resikonya. Ada yang resikonya mungkin di bawah 1%, di bawah sekitar 2-3%, ada yang resikonya bisa sampai 50%. Dalam 10 tahun itu akan ada resiko kardiovaskular. Ini datanya yang kita dapatkan, laki-laki dan perempuan, kita lihat ada dari WHO kardiovaskular dan Globoris chart. Globoris microsimulation ini kita menggunakan mikrosimulasi. Kalau kita lihat warna hitamnya lebih banyak ya. Karena kalau yang WHO CVD ini dia berusaha membulatkan angkanya, angka-angkanya, berapa sih risikonya, itu 5%, 6%, 7%, 8%. Sedangkan menggunakan mikrosimulasi itu angkanya lebih sensitif ya, sehingga kita bisa melihat lebih tinggi. Kalau ditanya mana yang dipakai, ya kalau di level puskesmas biasanya kita mungkin estimasinya mungkin akan mendekati level ini. Tapi kalau misalkan kita menggunakan data lab yang benar-benar presisi, kita akan mendapatkan angka yang di warna hitam ini. Kita lihat di laki-laki dan perempuan lebih tinggi di laki-laki di 2003. Misalkan yang skor dari WHO tidak terlalu beda banyak ya, tapi dari Globoris itu laki-laki bisa sampai 30% lebih tinggi. Sama juga yang di microsimulation-nya. Kalau yang di perempuan tiap tahunnya stable, kalau di laki-laki ada peningkatan. Kalau yang ini menarik, di antara 18 2023, kita lihat ya 2013-18 ini ada peningkatan, semua peningkatan. Tapi di 2023 itu tidak banyak peningkatan atau bahkan ada beberapa penurunan. Ini banyak terjadi di negara-negara lain juga, risiko kardiovaskular yang menurun. Tapi kenapa ini? Apakah ini hal bagus atau bagaimana? Ternyata sayangnya ini terjadi karena efek dari pandemi COVID 2019, di mana masyarakat dengan risiko itu meninggal terlebih dahulu, sehingga ada yang kita sebut dengan survival bias. Jadi karena kita tahu ya, COVID itu punya risiko mortalitas jauh lebih tinggi pada mereka yang punya risiko kardiovaskular lebih tinggi, punya hipertensi, punya diabetes, perokok, dan juga obesitas, itu jauh lebih tinggi. Semua risiko yang sama tadi. Kalau serta punya risiko yang lebih rendah, nah ini ada penurunan sedikit ini. Risiko selama 10 tahun ke depan. Kalau kita lihat, sebenarnya kita cukup fokus ke yang tahun 2023 ya. Kita lihat nih, kalau di perempuan, itu selama 10 tahun ke depan akan ada 5,5 sampai 6,8 penyandang yang orang yang akan mendapat risiko kardiovaskular. Berarti setahunnya hampir sekitar 500.000 orang ya yang akan entah terkena stroke, ischemic heart disease, atau risiko kardiovaskular mayor ya, terutama. Lalu kalau yang di laki-laki, kalau kita lihat lebih tinggi lagi nih, antara sekitar 5 sampai 8,9, atau bisa berarti per tahunnya bisa sekitar 750.000 orang yang akan sakit. Kalau kita lihat breakdown berdasarkan kekayaannya, satu ini berarti paling miskin, 5 yang prasejahtera ya, yang 5 ini yang paling kaya. Kita lihat antara 13 sama 2023 resiko memang meningkat, dan yang menarik justru kita lihat di sini resiko kardiovaskular itu lebih tinggi di orang yang prasejahtera dibandingkan yang sejahtera. Banyak yang terjadi mungkin dulu, dan itu makin kentara ya, yang resikonya di atas 10%. Kalau dulu mungkin perbedaannya tidak terlalu jauh, sekarang ini bisa sangat jauh sekali, cukup beda jauh, bisa sampai 10% ini perbedaan antara yang kaya dan yang prasejahtera ya. Dan ini menarik karena berarti
yang di kekayaan yang tinggi, yang kaya itu sudah mulai sadar terkait risiko-risikonya. Meskipun kita tahu bahwa mungkin obesitas tapi lebih banyak yang kaya di masa yang kaya, tapi mungkin terkait risiko rokoknya atau eh, risiko diabetesnya, risiko obesitasnya itu mungkin yang lain-lainnya itu mungkin justru lebih rendah di yang kuintil 5. Dan ini adalah hasil estimasinya. Kita coba lihat nih, yang membuat yang paling kaya itu lebih banyak itu apa sih dibandingkan yang ras sejahtera. Kalau misalkan dia warna merah ini berarti lebih ke pro ke yang kaya. Jadi ini yang menyebabkan yang kaya lebih tinggi nilainya. Kalau yang biru ini menyebabkan yang lebih tinggi. Total kolesterol dan diabetes ini penyebab utama untuk dikaya, untuk menyebabkan lebih tinggi risiko kardiovaskularnya. Kalau BMI, systolic blood pressure, rokok ini justru yang akan meningkatkan, dan usia ini yang meningkatkan permasalahan di yang miskin ya. Kalau antara laki-laki dan perempuan kurang lebih ini menarik juga, dimana di perempuan itu resikonya dia lebih banyak, resikonya lebih tinggi di laki-laki, yang merah ini laki-laki, yang biru yang merah ini perempuan, yang biru ini laki-laki. Jadi perempuan itu lebih tidak terkontrol terkait sistoliknya, kolesterol dan diabetes. Sedangkan kalau pada perempuan itu pada laki-laki itu terkait perokoknya ini yang paling tinggi, yang menyebabkan risiko kardiovaskular di laki-laki lebih tinggi. Ini gambaran sedikit terkait kalau misalnya kita mencegah tadi ya, kita bisa mengontrol blood pressure-nya, kolesterol. Mohon izin, Mas Farizal, sepertinya sound-nya agak terputus. Mungkin boleh coba disetting ulang, Mas. Sound inputnya ya, terutama. Sudah kedengar lagi. Halo, tes. Suara aku kedengar nggak ya? Jumpa suara aku kedengar nggak ya? Udah kedengar. Tadi putus-putus, tapi kayaknya sekarang udah bagus. Halo, suara aku terdengar nggak ya? Terdengar. Oke, thank you. Tadi putus ya suaranya ya? Sampai mana ya? Kalau yang ini udah nggak ya? Mulai terputus pada slide yang ini, Dok. Oke, thank you. Jadi ya, ini kita, kalau misalnya kita bisa mengontrol faktor risikonya, berapa sih yang bisa kita cegah penyakit kardiovaskulernya, itu bisa kita lihat dari sini. Yang y-axisnya ini berapa yang bisa kita cegah, sedangkan x-axisnya ini kalau misalkan diabetes nih, kita bisa mencegah 100%-nya, itu berapa sih faktor risiko yang bisa kita kurangi. Ini 12,14% ya, kita penurunan risiko kardiovaskularnya. Kalau yang BMI 15%, rokok 24,2%, kolesterol 28,9%, dan paling tinggi memang terkait blood pressure ya, systolic blood pressure. Karena ya kalau yang systolic blood pressure ini yang dia paling banyak masyarakatnya, sekitar 30% orang systolic blood pressure-nya tinggi, dan hampir sekitar yang prehipertensi bahkan sampai sekitar 30%, yang tidak hipertensi dan prehipertensi mungkin cuma sekitar 30%. Makanya kalau misalnya ini bisa terkontrol dengan baik, dia bisa sampai tinggi banget. Tapi ini juga susah ya untuk mengontrol sampai 100%-nya, karena nggak mungkin juga kita misalkan perokok itu semua kita kurangi, agak susah juga nih.
Jadi kalau misalkan mau realistis, kita misalkan target 50% saja misalkan. 50% diabetes terkontrol, 50% hipertensi terkontrol atau kolesterol terkontrol, itu kita bisa mencapai tuh targetnya total joinnya ya. Kalau semua terkontrol itu berarti sekitar 62% dari risiko kardiovaskular itu bisa dicegah dalam 10 tahun ke depan. Jadi ini tinggal data-datanya sudah ada, nanti kita akan melakukan modeling. Di AMHAS sesi 2 kita akan melakukan model bagaimana sih supaya hipertensi dan diabetes ini bisa terkontrol. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita melakukan pengadaan obatnya masalahnya di mana sih, di puskesmas itu atau di rumah sakit itu nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Tapi secara umum ini adalah hasil akhir dari analisa AMHAS untuk step 1, di mana kita sudah menganalisa dari hipertensi, perokok, diabetes, dan obesitas. Itu estimasinya segini. Dan ya, itu mungkin dari saya. Ini ada beberapa tambahan juga terkait yang risiko kardiovaskularnya ya per daerah. Nggak terlalu beda banyak sebenarnya untuk masing-masing daerah. Mungkin ada daerah-daerah yang terlihat banyak ya, terutama kayak Bangka Belitung. Kalau misalkan yang Papua, Barat Daya, pegunungan ini yang paling rendah. Tapi secara umum rata-rata yang di atas yang di 10-20% itu sekitar 30%-an, sedangkan yang di atas 20% itu sekitar 20%. Ya, itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Farizal tadi untuk paparannya. Kita sama-sama semak ya, terdapat mungkin poin utamanya adalah ternyata Indonesia memang masih memiliki banyak tantangan ke depannya untuk menangani penyakit kardiovaskular beserta juga rentetan faktor risikonya. Dan tadi kita juga melihat perbandingan performa gitu ya dari Indonesia dengan negara lain dan bahkan within Indonesia itu sendiri di provinsi-provinsi dan juga kabupatennya. Seperti yang mungkin Bapak Ibu ketahui, sesi ini adalah sesi kelima ataupun sesi terakhir dari diseminasi AMHAS, dan tadi juga kita sempat melihat snapshot temuan-temuan studi sebelumnya, karena memang sangat terdapat keterkaitan ya Bapak dan Ibu dari prevalensi penyakit hipertensi, diabetes, obesitas, serta merokok terhadap kejadian penyakit kardiovaskular di Indonesia. Baik, selanjutnya mungkin kami bisa dengarkan tanggapan dari Dr. Rina yang telah hadir bersama kami. Mungkin saya izin sapa terlebih dahulu. Selamat siang, dokter. Apakah sudah siap? Selamat siang apa sore? Selamat sore. Iya, menjelang sore ini sudah sepertinya. Oke, baik. Kalau begitu saya izin serahkan sesinya kepada Dr. Rina untuk memberikan tanggapan. Silakan, dokter. Oh iya, terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, dokter. Terdengar. Iya. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bergabung dalam event ini. Saya sangat mengapresiasi nih temuan dan seri ya. Ternyata serinya saya kebetulan baru ikut di seri yang ini nih. Tapi ternyata seri yang terkait kardiovaskularnya sudah 3 ya. Hipertensi, obesitas, diabetes. Oh iya, hipertensi, obesitas 4. Iya. Ya, 4. Ada 4 yang memang sudah berusaha mengelaborate lah beberapa masalah kardiovaskular di kita yang seperti tadi kata Dr. Farizal katakan nggak selesai-selesai urusannya gitu. Jadi sepertinya data dari 10 tahun yang lalu pun kita sudah tahu bahwa angkanya tinggi, tapi ya itu tidak berubah-berubah datanya. Ada banyak sebenarnya faktor-faktor kalkulator ya. Tadi Dr. Farizal memang udah bilang ada banyak kalkulator yang bisa kita pakai. Ada yang paling simpel, WHO mungkin kalkulator yang cukup simpel karena memang ditujukan untuk bisa diakses sama fasilitas kesehatan yang terbatas yang tidak punya lab gitu kan. Dan ada yang sampai cukup detail, mungkin Framingham, UK punya, Australia punya, Eropa punya, sampai yang paling detail memasukkan segala macam lab, ureum kreatinin, segala macam lah masuk sehingga punya calculated risk factor yang calculated risk untuk 10 tahun atau 30 tahun ke depan yang mungkin lebih precise tapi lebih sulit untuk digunakan. Nah, kayaknya data ini dari survei ya. Ini tadi diambil dari survei SKI, SKI ya? Iya. Berarti SKI yang 2023 ya? 2023. 2023 terakhir ya. Ya, jadi
dari SKI 2023 datanya masih tinggi, kayaknya ada beberapa survei-survei lain juga yang memang bilang masih tinggi. Ada tuh survei di Malang juga bilang angka kardiovascularis itu tuh sebenarnya kita masih cukup besar. Kita kebetulan bagian jantung ini punya event nasional namanya ASMIHA. Di ASMIHA kemarin itu kebetulan ada dokter puskesmas yang mempresentasikan hasil, kan kemarin Kemenkes punya cek kesehatan gratis kan ya, ada cek kesehatan gratis, dan dia hanya mempresentasikan data mungkin di puskesmas dia hanya 800 pasien lah kalau nggak salah. Itu setidaknya 4 dari 5 itu punya satu faktor kardiovaskular, faktor resiko kardiovaskular, entah obesitas, entah hipertensi, entah kolesterol. Kalau nggak salah di survei yang kemarin yang dicek kesehatan gratis itu kan memang memeriksa kolesterol lah ya. Dan itu 4 dari 5, jadi agak mencengangkan. Itu baru di Jakarta dia kalau nggak salah, itunya di daerah Jakarta Timur kalau nggak salah dokter puskesmasnya. Jadi ya memang masih cukup tinggi, dan memang harus kita cari tahu di mana masalahnya. Kalau kita lihat arah kebijakan, tadi Dr. Farizal juga udah ngomong bahwa biaya BPJS untuk kardiovaskular itu masih tinggi. Cuman kalau kita evaluasi sebenarnya biaya kardiovaskular BPJS yang tinggi itu masih usaha kuratif sebenarnya. Ya kan, jadi yang untuk pasang ring, untuk biaya bypass gitu, yang sebenarnya itu udah di ujung dari masalah kardiovaskular yang tadi sudah disebut sama Dr. Farizal, masalahnya udah panjang. Begitu pasiennya hipertensi, diabetes, mungkin bukan diabetes lah, pradiabetes, metabolic syndrome, ngerokok, itu baru ngerokok ya, belum vaping ya. Data vaping kita belum punya. Kalau dimasukkan data vaping lebih tercengang lagi, karena kita sekarang vapingnya sudah lebih ke usia muda. Tapi data yang preventif, tujuan pengeluaran dana kesehatan untuk yang preventif sepertinya mungkin nanti di fase berikutnya ya bisa kelihatan bahwa dana BPJS itu banyak habis di kuratif, tidak banyak habis di preventif. Kalau kita lihat di tahun 2017 itu ada survei besar terkait, waktu itu lagi ada May Measurement Month di 2017 tuh data hipertensi. Kalau nggak salah seingat saya tuh 60 ribuan datanya. Di survei tuh semuanya dihitung diukur tekanan darahnya senasional se-Indonesia. Itu yang sudah minum obat hipertensi pun udah ketahuan dia darah tinggi, udah tahu dia hipertensi, itu 2/3-nya tidak terkontrol. Padahal sudah minum, belum yang nggak tahu ya, yang nggak tahunya oke lah, nggak tahu dia kalau darah tinggi. Ini yang udah tahu dan udah minum obat, tapi 2/3-nya itu masih belum terkontrol. 60 sekian persen itu tekanan darahnya tidak terkontrol dengan obat. Mungkin permasalahannya ada beberapa macam. Pertama, akses terhadap obat-obatan, yaitu mungkin terkait tadi yang status sosioekonomi. Jadi orang yang status sosioekonominya lebih rendah mungkin akses terhadap pelayanan kesehatan dan obat-obatan untuk memodifikasi faktor risikonya terbatas mungkin ya. Kalau yang di faktor sosioekonominya lebih tinggi, dia punya akses tapi mungkin lifestyle-nya yang membuat faktor risiko itunya tidak hilang. Rokok, sedentary lifestyle, diabetes, obesitas, itunya yang nggak hilang. Kalau yang status sosioekonominya rendah, dia nggak punya akses tuh untuk memodifikasi gaya hidup yang itu. Nah, jadi itu yang mungkin nanti harus dievaluasi. Pertama, aksesnya. Kedua, obatnya. Kalau saya lagi praktek tuh saya suka tanya, kalau misalnya di puskes dapat obatnya berapa hari? Seminggu gitu. Nah, kebayang kalau obat darah tinggi yang biasanya minumnya 10 tahun, 20 tahun, 5 ya pokoknya minum jangka panjang, hanya dikasih obatnya untuk 1 minggu. Ya berarti kan tandanya dia tiap minggu mesti ke puskesmas kan ya. Kalau dia tiap minggu mesti ke puskesmas, ya berarti kan semua kegiatan dia untuk mencari kerja, untuk hidup, membiayai penghidupan, ya udah nggak bisa dong gitu. Jadi akhirnya itulah yang membuat compliance-nya nggak bagus, akhirnya kontrolnya juga nggak oke. Belum lagi model-model faktor risiko kardiovaskular ini sesuatu yang nggak berasa sama pasiennya. Agak sulit, sangat sulit buat kita mengedukasi pasien untuk sesuatu hal yang nggak berasa. Kalau sakit kepala dia berasa dia minum obat.
Tapi untuk hipertensi, diabetes tahap awal, kolesterol itu nggak ada rasanya. Jadi mengedukasi orang untuk ayo turunin kolesterolnya dari berapa ke berapa, yang buat apa saya minum obat tapi saya nggak ada efeknya sama sekali. Nah itu edukasi yang seperti itu tuh juga masih rendah ya. Jadi saya berharap dari hasil diseminasi ini kita sudah tahu masalahnya besar, tapi mudah-mudahan bisa dicari dengan data lah ya, dengan bukti data apa sih sebenarnya root cause analisisnya, permasalahannya di mana, sehingga ya tadi kalau memang tujuannya bisa memberikan rekomendasi kebijakan ke petinggi-petinggi kesehatan, mungkin bisa dapat solusi yang lebih baik daripada menghabiskan dana yang segitu besarnya untuk tujuan kuratif. Dan kita bukan berarti kuratifnya dikurangin ya, tapi setidaknya kita juga fokus untuk preventif dan mengatasi faktor resiko kardiovaskular yang modifiable ini, sehingga nggak jadi harus di PCI dan nggak jadi harus pasang ring, nggak harus di bypass, nggak harus operasi katup, udah beres dipakai obat yang pakai captopril yang mungkin harganya 100 biji nggak nyampe 10.000 gitu. Jadi mungkin itulah kira-kira komentar dari saya. Saya sangat mengapresiasi hasil ini, mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan bisa berlanjut jadi sebuah rekomendasi yang bisa dipakai untuk kebijakan nasional. Itu aja. Makasih. Yep. Terima kasih banyak, Dr. Rina. Ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Rina. Mungkin dari Dr. Farizal ada tanggapan dulu, mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke Q&A. Mungkin silakan dari Dr. Farizal. Iya dok, terima kasih banyak Dr. Rina atas tanggapannya. Jadi sebenarnya studi ini nih bukan yang awal ya, ini studi ini sebenarnya ada awalnya lagi sebenarnya. Di studi sebelumnya saya sama Dr. Doni Firman mengestimasi itu dari hasil programnya Pak Menkes ini kira-kira habisnya bakal berapa banyak tuh cath lab, terus habis itu PCI itu akan habis seberapa banyak. Dari situ nggak bisa emang kalau misalkan ngasih alat aja gitu, itu nggak akan menyelesaikan itu di ujungnya. Jadi akhirnya studi ini sebenarnya berangkat dari permasalahan yang sempat itu waktu itu didiskusikan bersama sama Dr. Doni sama Dr. Hananto, dan akhirnya muncul studi ini. Dan studi ini memang akhirnya kita berusaha untuk nanti kita bisa dapat permasalahannya di lapangan itu apa sih, dan nanti mungkin estimasinya adalah hasil akhir yang kita akan analisa di tahun 2026 itu mungkin semacam trade-nya ya. Kalau kita invest misalkan lebih banyak di preventifnya, berapa yang kita save untuk kuratifnya. Itu yang akan nilai-nilai yang akan muncul itu nanti di situ. Ya, itu mungkin tanggapan dari saya ke Dr. Rina. Farizal putus apa hanya di saya saja? Suara saya? Terdengar, dokter. Di saya mungkin sekarang apakah sudah terdengar? Tadi di saya kedengaran sih dokter untuk sinyal dari kedengaran dokter. Saya agak putus-putus. Mungkin sinyal yang jelek ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya Dr. Rina. Tadi memang sepakat ya bahwa memang kita masih memiliki banyak PR begitu, dan kita sama-sama berharap mungkin ke depannya bisa ada kebijakan-kebijakan yang lebih berbasis data begitu, baik untuk alokasi anggaran ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penanganan penyakit kardiovaskular di Indonesia. Kita sudah punya satu pertanyaan di kolom Q&A. Ini ada dua poin ini sebenarnya pertanyaannya. Mungkin saya boleh bantu bacakan dan mungkin boleh dijawab oleh Dr. Farizal ataupun mungkin sekiranya Dr. Rina ingin menambahkan, silakan. Pertanyaan pertama, di keluarga yang sejarah penyakit jantungnya banyak, apa yang harus diperhatikan agar tidak mengulang sejarah yang sama, terutama kalau melihat keterkaitan penyakit jantung dan potensi penyakit metabolik lainnya. Lalu selanjutnya kalau melihat persentase perokok sekarang, secara tidak langsung sebenarnya prevalensi penyakit metabolik tidak terhindarkan di Indonesia ya, karena banyak orang yang merokok, tentu banyak paparan asap rokok dari kita sebagai perokok pasif, ditambah juga konotasi sanitasi, gizi, dan early mitigation yang membuat potensi kasus ini akan semakin banyak di masa depan. Pertanyaannya, secara sistem hingga level individual, apa hal konkret yang ditemukan oleh peneliti dapat memberikan dampak nyata untuk mengurangi prevalensi tersebut, ditanyakan oleh Mbak Amani selaku peneliti kebijakan publik. Mungkin silakan dari Dr. Farizal. Iya, oke. Keluarga ya. Keluarga itu sebenarnya punya potensi yang lebih
jadi ada beberapa studi sebelumnya yang melihat bahwa apakah risiko dari keluarga jelas ya genetik itu sangat mempengaruhi. Tapi bagi mereka yang terkontrol, bagi mereka yang ada trauma istilahnya, pada orang tua mereka yang sudah melihat langsung bagaimana risiko kardiovaskular itu tidak terlihat dari hipertensi, diabetes, lalu ada yang meninggal prematur, biasanya anaknya itu akan generasi selanjutnya itu lebih mudah untuk terkontrol. Tapi kalau dia tahu, itu ada beberapa studinya. Tapi memang justru itu ya, hal baiknya adalah sudah tahu, sudah ada riwayat, berarti faktor-faktor risikonya emang harus dicegah, yang tadi ya, hipertensi, diabetes, perokok, dislipidemi, dan sebagainya, itu jadi punya istilahnya sudah satu lip di awal, meskipun emang ada risiko yang dibawa istilahnya, bebannya lebih banyak. Dan karena emang ada faktor genetik tersebut yang menyebabkan emang penyakit metabolik lainnya akan jauh lebih mudah ya terserang penyakit metaboliknya. Lalu kalau pernyataan yang kedua, ini data yang tadi saya sebutkan terkait perokok itu masih data perokok primer. Kami belum memasukkan data burden akibat dari second hand smoking ya, atau perokok yang kalau kita lihat sebenarnya kalau di perempuan misalkan, yang merokok mungkin cuma 6%, tapi yang terkena paparan rokok, baik itu karena keluarganya atau karena ya lingkungannya, itu hampir sekitar 60%, berarti kan 10 kali lipat dari yang merokok. Jadi kalau dibilang low hanging fruit-nya ya, atau yang paling mudah sebenarnya adalah isolasi. Kalau kita nyuruh orang yang merokok berhenti merokok susah. Tapi kalau paling tidak bagaimana kita bisa mengisolir, bagaimana ada kawasan tanpa asap rokok atau lokasi-lokasi yang itu memang diperuntukkan untuk merokok, itu akan sangat-sangat oke untuk mengurangi paparan dari asap rokok. Itu untuk yang rokok ya. Untuk yang diabetes, hipertensi, dan obesitas sebenarnya sama. Targetnya memang harusnya adalah kalau di level kebijakan publik ya, di level populasi itu ya pengendalian faktor risikonya dengan kalau di negara-negara lain ada yang diterapkan namanya SSB tax ya, atau SSB label ya, sugar, sweet apa ya, pokoknya gula, garam, dan lemak ya, GGL ya. Sugar, salt, and beverage ya, ingredientnya. Gula, garam, lemak itu dipajakin, itu kebijakan itu, tapi juga repot banget itu, kayaknya maju mundur terus dari dokter kemarin, dokter Nadia ya dari P2P beberapa kali datang ya di webinar dan menyatakan tuh emang cukup sulit, ada banyak tekanan dari industri juga memang. Tapi itu pada level publik. Kalau pada level individu, nah faktor risikonya faktor pada individu, terutama individu yang sudah terdiagnosis itu kita kemarin ada sedikit bocoran nih untuk next analisisnya. Jadi Dr. Rina selain studi kuantitatif, kita juga melakukan studi kualitatif, dan di studi kualitatif itu kita malah dapat banyak informasi problemnya apa sih di puskesmas dan di rumah sakit itu. Kalau di puskesmas itu memang masalah utama itu terkait farmasi ya, obat-obatan itu nggak banyak. Saya sendiri juga alami ketika internship dulu, kita dari dokter udah ngeresepin tuh obat kaptopril 2x30, berarti kan perlu 60 tab tuh, berarti paling nggak butuh 6 strip. Itu dikasihnya di farmasi mungkin cuma 2 aja. Ya, pasien akhirnya harus berkali-kali ke puskesmas. Itu akhirnya mengurangi sekali compliance-nya. Jadi hanya benar yang disebutkan sama Dokter Ina tadi, hanya 2/3 ini tidak terkontrol. Dari data kita juga mengatakan hal yang sama, itu susah untuk terkontrolnya. Itu dari sisi dari sisi sistem ya. Dari sisi providernya sendiri ada juga. Biasanya dari data kualitatif itu kita ada sedikit perbedaan antara dokter yang usia tua dan usia muda biasanya yang di puskesmas. Pada yang usia muda biasanya lebih berani, lebih agresif untuk menurunkan, nargetkan misalkan sistolik di bawah 140, itu lebih berani biasanya. Tapi biasanya pada mereka yang sedikit lebih tua, itu target 150 itu sudah oke. Padahal kalau di studi-studi yang ada, bahkan di blood pressure control trial yang berusaha nge-pull data ataupun bahkan itu sudah dimasukkan sebenarnya di guideline AHA yang paling baru ya terkait hipertensi, bahwa target hipertensi
Itu bahkan sekarang nggak 140 lagi, sudah diturunkan lagi 130. Itu sebenarnya mengikuti data dari blood pressure trial yang itu menyebutkan bahwa penurunan di level sampai 120 itu sebenarnya masih bisa menurunkan risikonya bahkan. Jadi kalau misalkan blood pressure itu nggak jadi 130, diturun lagi sampai 120 pada mereka yang hipertensi, itu masih ada efek protektifnya. Jadi kita menyebutnya kalau di sistem kesehatan istilahnya itu pharmacological atau treatment inertia, atau ada kesulitan baik memberikan terapi ataupun mengadjust terapi. Jadi pada level provider sendiri memang perlu ada penyegaran di level puskesmas itu bahwa 150 itu nggak cukup. Target 140 pun nggak cukup, 130 sekarang targetnya misalkan. Itu udah ya mungkin perlu penyegaran, dan guideline-guideline baru ini kan belum masuk juga mungkin ya, atau susah juga ya gimana nanti kira-kira. Berarti pada level kebijakan publik ya harus bisa mengedukasi pada level nggak cuma pasiennya juga, tapi juga providernya. Kalau pada level patient tentu kita tahu ya tadi ya, pada level individunya orang-orangnya sendiri agak susah untuk terutama yang miskin, yang prasejahtera Q1 itu mereka biasanya bergantung untuk dapat obat di puskesmas. Puskesmas sendiri itu bukanya itu jam 8, tutupnya jam 1. Masyarakat ini itu yang prasejahtera, dia harus kerja berangkat tuh jam 6, setengah 7, pulangnya jam 3. Sabtu Minggu mereka Sabtu masih kerja, di rural terutama, 6 hari kerja itu biasa, dan puskesmas juga nggak pas jadinya. Kapan mereka puskesmas? Kalau mereka ke puskesmas mereka harus cuti. Kalau cuti mereka nggak punya duit buat pasti ada penurunan biaya penghasilan. Jadi cukup kompleks sebenarnya masalahnya. Dan ini berarti harusnya pada level pemangku kebijakan targetnya itu nggak cuma di puskesmas tapi juga di kantor atau di lokasi kerja. Yang itu juga cukup jadi beberapa kali kita cukup kritik ya untuk cek kesehatan gratis CKG itu targetnya memang di puskesmas sama di sekolah, tapi juga harusnya targetnya kalau bisa seharusnya di tempat kerja. Tempat kerja itu yang malah risikonya mereka usia di atas 30-40 dan harus ditarget lebih baik. Mungkin itu rekomendasi-rekomendasi pada level individunya agak ya rumit ya. Level populasi mungkin kita policy itu mungkin bisa lebih dipertajam untuk tadi terkait intervensi-intervensi yang ada, baik terkait supply chain obat, lalu juga edukasi baik ke dokternya ataupun pasiennya untuk tidak lebih inersia, terutama yang susah untuk mendapatkan update ilmu ya, itu harus ditambah, dan juga terkait bagaimana kita menerapkan screeningnya lebih tertarget kepada mereka yang punya risiko tinggi. Itu mungkin dari saya. Ada tambahan mungkin dari dokter ini? Ya. Halo. Ya dok, terdengar dok. Oh kedengarannya. Ya, ya jadi balik lagi ya. Kalau menurut saya pada dasarnya ini intinya adalah awareness ya. Awareness baik di level individu, baik di level pemegang kebijakan, dan baik di level biasanya tuh yang cukup penting tuh apa ya, KOL ya, key opinionnya gitu kan. Nah, jadi tiganya tuh mesti tiga komponen, apalah selebgram, pejabat. Nah, gitu-gitu tuh itu tuh penting tuh sebenarnya. Jadi pertama untuk individu tadi bertanya. Kalau saya selalu bilang kita biasanya selalu iniin we have to know our numbers. Tapi numbersnya bukan numbers apa ya, bukan numbers baju, tapi numbers tensi, numbers kolesterol level, numbers timbangan gitu. Jadi tahulah berapa sih label di kita itu. Nah, itu mungkin semakin banyak faktor resiko kita atau semakin high risk kita, semakin dini kita harus tahu numbers di kitanya itu. Kalau tadi dibilang kalau faktor keluarganya punya faktor resiko kuat kardiovaskular, ada riwayat serangan jantung di mana-mana, ya mungkin bisa dimulai di umur 30 atau di 35. Dulu di umur 40, tapi ternyata kita di UGD pasien-pasien umur 30-an itu udah banyak serangan jantung ternyata. Jadi kayaknya 40 juga udah bukan lagi batas minimal untuk check up untuk kardiovaskular sekarang. Kita harus turun, apalagi kalau dia punya faktor risiko, dia ngerokok apa aktif smoker, ada faktor risiko jantung di keluarganya, ketahuan ada dislipidemia familial segala macam seperti itu, ya screening lah. Paling gampang memang pada dasarnya screening, tahu dulu dasar kita berapa, dan kemudian baru ya ketahuan masalahnya di mana, ya check up lah
check up lah reguler untuk mengatasi permasalahan itu. Untuk di level pemegang kebijakan, KOL, nah itu PR ya, KOL dan pemegang kebijakan ya, termasuk di sana ya pemberi fasilitas, pemberi pelayanan kesehatan. Gimana caranya kita ngasih pelayanan kesehatan yang optimal dengan segala keterbatasannya. Gimana KOL itu memberikan edukasi dan awareness kepada masyarakatnya, dan gimana caranya pemegang kebijakan ini berusaha mengoptimalkan akses, compliance, dan apapun itu kepada masyarakatnya gitu. Termasuk yang tadi Dr. Farizal bilang, kalau misalnya kita ke luar negeri, ada tuh udah dilabel kan semuanya gitu. Ini low sugar, ini high sugar, dimerahin tuh, ditulis merah di labelnya segera langsung. Jadi kalau merah itu very high sugar atau very high salt. Nah, di kita untuk bikin kebijakan itu aja masih berantem tuh, karena industrinya reluctant kan untuk ngasih tahu kalau produknya dia tuh high sugar gitu. Itu aja masih belum jadi tuh. Untuk naruh label rokok ini berbahaya aja kemarin masih berantem sampai di DPR gitu kan, yang sampai viral kemarin gitu. Jadi ya PR-nya masih banyak, tapi setidaknya kalau di level individu tadi pertanyaannya, screening sih intinya kalau menurut saya. Oke, baik. Tadi sangat komprehensif ya jawabannya, ada dari level sistem, dari level individu, mungkin yang terdekat yang bisa kita lakukan dari individu, berarti tadi tahu dulu ya dok kondisinya ya, screening dulu gitu. Udah disediakan oleh pemerintah, wadahnya CKG, jadi mungkin bisa dimanfaatkan itu dulu gitu ya. Oke, ini sebenarnya kita sudah lewat dari jadwal kita seharusnya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kami izin untuk mengakhiri sesi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Farizal dan Dr. Rina Ariani sudah hadir di sore hari ini dan memberikan insight baru dan dalam diskursus penanganan penyakit kardiovaskular di Indonesia. Mungkin dari kami ada sedikit tayangan ya, mungkin boleh ditayangkan slide-nya. Kami akan memberikan informasi terkait di mana Bapak dan Ibu bisa mengakses recording dari sesi yang telah berlangsung. Jadi sebelumnya seperti disampaikan tadi, kami pertama menyampaikan tentang laporan analisis situasi diabetes, lalu terkait hipertensi, terkait tobacco use ataupun smoking, dan juga obesity, dan terakhir di sesi kardiovaskular ini. Jadi ini semua bisa ditonton di channel YouTube ARC Indonesia. Baik. Untuk informasi selanjutnya dapat juga mengikuti sosial media kami di LinkedIn ataupun di Instagram. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan, mungkin kita boleh foto bersama ya sebelum kami menutup sesi ini. Mungkin Bapak dan Ibu yang bisa membuka kamera ataupun dari panitia, silakan. Oke, mungkin saya bisa menghitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk waktunya. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mohon maaf Rina. apabila kekurangan. Izin kontak-kontak lagi dok. Ya, sukses terus ya. Keren. Siap dok. Terima kasih dok. Yuk.